Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Di awal pertemuan kita pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Tidak lupa kita panjatkan doa, keberkahan dan rahmat untuk junjungan alam, junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya bapak satu-satunya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dengan Tanmiyatul Mufradat. Ya, kita akan lanjutkan kajian kita dengan Tanmiyatul Mufradat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Tanmiyatul Mufradat yang berkaitan dengan kata wadzunuba walidaina, yang kemudian melahirkan kata walada yalidu, bermakna melahirkan, kemudian berkembang bentuk pasifnya menjadi wulida yuladu. Berikut ini yang akan kita kaji adalah kata-kata yang berkembang dari ungkapan kama robbayana shighara. Ada 3 potong kata di dalam ungkapan tersebut. Ada kama, kemudian ada robbayana, dan ada shighara. Apa maknanya kama? Sebagaimana. Apa maknanya robbayana? Tuhan kami. Lihat, ingat-ingat lagi. Robbayana. Roba ya. Tuhan kami. Yang lain, ingat lagi. Yang lain, robbayana. Yang lain, aktifkan mikrofonnya. Apa makna robbayana? Didik kami. Iya, bagus. Robbayana, ada 2 kata di dalam ungkapan tersebut. Ada robbaya, kemudian ada na. Nah, kemudian kata shighara, apa maknanya? Kemudian ada kata shighara. Apa maknanya? Waktu kecil. Ya, waktu kecil ya. Mana dasarnya kecil ya. Mana dasarnya kecil. Tadi ada kata ungkapan, ada ungkapan robbayana yang bermakna mendidik kami. Ada robbayana yang bermakna mendidik kami. Nah, kita akan kembangkan lebih lanjut dari kata robbayana. Dari kata robbaya kita bisa ambil kata robba. Ya. Kemudian ada kata yurabbi, itu bentuk duanya, mudhari'nya. Kemudian ada bentuk masdarnya tarbiyah. Coba diulangi tafsirnya. Rabba yurabbi tarbiyah. Iya, robba yurabbi tarbiyah. Ulangi. Rabba yurabbi tarbiyah. Jadi bukan pakai tasdid ya, ya-nya bukan tarbiyah, bukan Tarbiyah. tarbiyah. Ya, begitu. Sekali lagi. Rabba yurabbi tarbiyah. Supaya tidak mentok di baknya, ya, berhenti dulu di ro sukun. Tarbiyah. Tarbiyah. Nah, kan bisa kan kalau Ya. tapi kalau buru-buru di roknya bisa mentok ke baknya karena napas kita ya, napas kita yang mestinya berhenti tapi kita tidak berhenti. Coba ulangi.
tarbiyah. Jangan panjang. B-nya jangan panjang karena dia tidak ada ya sukun sesudahnya. Tarbiyah. Tarbiyah. Nah, begitu. Jadi robba yurabbi tarbiyah. Rabba yurabbi tarbiyah. Iya, ya. Jadi supaya gampang, roknya penekanannya di tarbiyah. Ya, Tarbiyah. tarbiyah. Itu tadi bermakna mendidik ya. Itu bermakna mendidik. Nah, kemudian kalau tadi jadi ada kaitannya bisa kita mengerti mengapa tadi Bu Itoh mengatakan Tuhan. Ya. Karena memang kata yang akrab di telinga kita kata Rob. Iya. Nah, kata yang akrab dengan telinga mata kita itu kata Rob. Rob memang benar bermakna Tuhan. Nah, sekarang kita tinggal gabungkan di sini. Kata Rob, yurabbi tarbiyah itu maknanya mendidik. Ya, maknanya mendidik. Dalam bahasa Arab yang sudah pernah kita pelajari, ada kata apa lagi yang bermakna Tuhan selain kata Rob? Ilahi. Ada kata apa? Ilahi. Nggak pakai hi ya, nggak pakai hi ya. Ilah, gitu ya. Yang sudah pernah kita pelajari, yang bermakna Tuhan adalah kata ilah. Itu dalam konteks apa? La ilaha illallah misalnya. Kata juga yang bermakna Tuhan adalah kata Rob. Ya, yang bermakna Tuhan juga kata Rob. Sehingga kalau kita Sehingga kalau kita gabungkan dua pemahaman tersebut, maka Rob adalah ya yang bermakna Tuhan, itu Tuhan dalam kaitannya zat yang memelihara, yang menjaga, yang mendidik kita. Gitu ya. Rob adalah Tuhan sebagai zat yang memelihara, menjaga, mendidik kita. Sedangkan ilah adalah Tuhan di dalam konteks Tuhan yang hak, Tuhan yang benar-benar disembah. Jadi dalam kaitan ini memang akan ada perbedaan. Ya, Tuhan yang diungkapkan dengan kata ilah ya, dengan Tuhan yang diungkapkan dengan kata Rob. Apa bedanya tadi? Kalau ilah itu kaitannya dengan ya, ilah itu kaitannya dengan sembah, menyembah, sedangkan Rob itu kaitannya dengan Tuhan yang memelihara, yang menjaga, yang mendidik kita. Itu bedanya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya artinya sama saja ya. Sama-sama berarti Tuhan. Memang itu keistimewaan bahasa Arab ya ketika bicara tentang Tuhan lebih detail dalamnya itu. Itu dari kata robba yurabbi tarbiyah. Di Indonesia kemudian di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi Islam itu ada salah satu fakultasnya ya yang populer, bahkan ini yang paling banyak ya, biasanya malah yang paling banyak mahasiswanya. Paling banyak mahasiswanya yaitu Kulliyatut Tarbiyah. Apa namanya? Kulliyatut tarbiyah. Ya, sekali lagi ba dengan nya bukan bertasdid ya, bukan biyah, bukan. Kulliyatut Tarbiyah. Kulliyatut tarbiyah. Iya, ya. Kulliyatut Tarbiyah. Berhenti aja nggak apa-apa, berhenti di roknya biar nggak kejedot di paknya. Kulliyatut tarbiyah. Nah, begitu ya. Itu fakultas pendidikan. Oke. Mari kita lihat contoh penggunaannya di dalam doa. Kita baca sama-sama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa
walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Iya, baik. Bu Min, saya ingin dengar Bu Min. Apa maknanya ini Bu Min? Bu, coba Bu Min. Bu Min, mikrofonnya Bu Min. Mikrofonnya Bu Min. Coba Bu Min, mikrofonnya Bu Min. Udah ya Pak, Ayo, silakan. kedengaran. Iya, sekarang silakan. Terdengar sekarang. Udah, Pak? Ada suaranya. Udah. Robbana firlana dunubana badunuba walidaina warhamna waharhumma kama robbayana sigoro. Iya, silakan, Bu. Apa yang terpahami di situ? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan. Ya Robbana. Ya Tuhanku, Ada naknya Bu Min, ada na Bu Min. ya Tuhan kami, Iya. ampunilah dulu. Ya wow. Ya Allah, ya Allah, ampuni. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dunubana. Ya Tuhan, dunubana. Ampunilah kami dari dulu walidaina. Karena hilang catatannya mana ya? Yang Ibu ingat aja, Bu, biar belajar itu terasa alami dan murni. Yang Ibu ingat aja. Nggak apa-apa kalau Ibu lupa, nanti ada yang akan mengingatkan. Pakai yang ada dalam pikiran Ibu aja. Ini doa ini kira-kira maknanya apa gitu. Ya Tuhan, ya Tuhan kami, ampunilah kami walidaina. Ya ini Pak Ya, yang Ibu ingat aja. Cuman Ibu perlu sampaikan, yang saya ingat ini, yang saya lupa ini, biar nanti kita jelas bagaimana bentuk bantuannya. Ya, kelihatannya Bu Min ada gangguan, sulit memahami apa yang kita sampaikan. Ibu-ibu yang lain silakan, apa makna doa tersebut?
Tuhan kami, ampunilah kami dosa Bapak Guru. Silakan. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dunubana dosa kami dan dunuba dosa walidaina kedua orang tua kami warhamhuma serta rahmatilah keduanya kama sebagaimana Robayana telah mendidik kami sigoro di waktu kecil. Iya, baik. Itu arti perkatanya. Coba kalau arti Indonesianya saja, Bu Itoh yang perlu. Arti Indonesianya saja. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dosa-dosa kami. Ya, sebentar sampai di situ dulu coba, Ibu Itoh. Ya. Pada waktu Ibu berkata ampunilah kami, apakah kami ini sebuah kesalahan sehingga perlu diampuni? Oh iya, ampuni kami. Iya, saya mau nanya begitu. Ketika mengatakan ampuni kami, apakah kami itu sebuah dosa yang perlu diampuni? Iya. Jadi itu seperti doktrinnya orang Kristen jadinya. Ya. Begitu kita jadi manusia, kita adalah dosa. Karena itu perlu ditebus. Iya. Sebenarnya yang perlu diampuni itu kami apa dosa kami? Dosa kami. Ya, kalau begitu bagaimana jadinya pada waktu berdoa? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami serta rahmatilah keduanya sebagaimana telah mendidik kami di waktu kecil. Iya, bagus. Jadi bahasa Arab ya, bahasa Arab itu cara berpikirnya lebih masuk akal. Apa maksudnya? Bahwa yang kita artikan tadi ampunilah kami, ungkapan mana yang bermakna kami? Ya, tadi saya berpikirnya itu ada nak di belakang. Iya, bagus. Ungkapan yang mana? Kan nak ada banyak itu. Ada 4, ada berapa? Ada 5 nak. Nak yang mana yang dimaksud? 1 juga. Nak yang mana yang dimaksud? Ijupir lana tadi kan ampunilah kami, belakangnya itu kan ada nak. Biasa maksud saya tuh dikirain saya itu penanda domir gitu, naknya itu. Enggak apa-apa, itu jangan menganggap Ibu kemudian salah ya. Sekali lagi Ibu-ibu, kami akan mengulangi lagi bahwa kalau belajar bareng dengan saya, Ibu-ibu mohon untuk tidak terlalu terobsesi untuk ngomongin benar atau salah. Benar atau salah gitu ya. Bukan itu yang menjadi target utama kita, tapi target utama kita adalah proses untuk memahaminya. Bahwa tadi ketika Ibu mengatakan bahwa ada nak, kan itu ada banyak nak gitu ya. Di Robbana ada juga nak, di Lana juga ada nak, di Dunubana ada juga nak, di Walidaina ada juga nak, di Robbayana juga ada nak. Pertanyaan saya tadi, nak yang mana yang Ibu maksud? Maka kalau ikut arah pertanyaan, itu jawabannya adalah na yang di lana. Nah, begitu. Jadi jangan menggugat kirain na itu domir. Itu Ibu main petak umpat jadinya kita ngomongin na yang mana, Ibu mengatakan kirain na itu domir. Nah, baik. Berlana. Ya, baik. Yang di lana gitu ya, di ekpir nggak ada naknya, karena itu kan potongan yang berbeda. Coba dilihat lana, kan ada lam dan ada na. Iya betul. Ada yang masih ingat lam maknanya apa? Bagi, untuk. Iya. Jadi kalau diartikan per kata itu maknanya ampunilah untuk kami gitu. Oh, untuk kami. Gitu. Jadi tetap aja bukan kaminya yang diampuni dalam pemahaman tersebut, tapi yang diampuni adalah dosa gitu.
Jadi ampunilah dosa. Gitu. Kalau mau diterjemahkan seutuhnya, ampunilah untuk kami, bukan ampunilah kami. Kalau lihat bahasa Arab, ya, kalau dilihat bahasa Arab. Kalau orang Indonesia mengatakan ampunilah kami, itu ya bisa jadi terpengaruh oleh pemahaman keagamaan tertentu yang mengatakan bahwa kita ini dosa, sehingga supaya masuk surga kita ini harus ditebus. Gitu. Maka bentuknya untuk minta itu mengatakan ampunilah kami gitu. Jadi bahasa Arab itu kira-kira nggak ada mengatakan igfirna, itu nggak ada di dalam bahasa Arab itu. Tuh. Dalam bahasa Arab itu tidak kita temukan ungkapan igfirna yang kita artikan ampuni kami. Tapi dalam bahasa Arab ungkapan yang digunakan adalah igfir lana gitu. Maksudnya apa? Ampunilah, apa yang diampuni? Dosa gitu. Dosa gitu ya. Lana itu milik kami. Lana kan ada makna untuk, ada makna bagi, ada makna milik. Jadi maknanya ampunilah dosa yang kami miliki gitu. Kira-kira kalau mau dijabarkan lebih lanjut, doa itu bermakna ampunilah dosa yang kami miliki. Nah, kemudian kalau begitu ya, kalau begitu apa maknanya kira-kira? Itu kan yang bermakna dosa kami kan ada zunubana gitu juga ya, milik kami. Itu untuk menegaskan, ada pengulangan bahwa sesungguhnya dosa itu adalah memang benar-benar karena kita, bukan karena warisan gitu. Gitu. Jadi ungkapan igfir lana dzunubana itu menegaskan bahwa dosa yang kita mintakan kepada Allah supaya diampuni adalah dosa yang memang karena perbuatan kita. Ya, dosa yang kita miliki karena perbuatan kita. Tidak ada dalam ajaran Islam dosa yang diwarisi. Tidak ada dosa yang diwariskan. Ya, dosa itu adalah tanggung jawab masing-masing. Karena itu kemudian tadi ungkapan ampunilah kami itu dalam segi pendalaman makna itu suatu ungkapan yang tidak sinkron kalau kita bicara tentang hakikat dosa dan pahala. Maka dalam bahasa Arab sekali lagi ungkapan yang digunakan adalah igfir lana, bukan mengatakan igfirna gitu. Bisa diikuti penjelasannya? Ya, bisa Pak Guru. Baik ya. Terima kasih. Nah, ini ada ini kan untuk menunjukkan banyak. Banyak. Ya, maksudnya supaya kita bisa membedakan kalau nanti sendiri gitu ya. Doanya bukan Robbana tapi menjadi Robbi. Doanya kalau sendiri tidak mengatakan lana tapi li. Doanya tidak mengatakan zunubana tapi zunubi. Doanya tidak mengatakan walidaina tapi mengatakan walidayya. Nah, coba kita baca doa yang untuk sendiri. Sunubi wa junuba walidayya warhamhuma Iya, baik. Ditambah lagi di sini kalau kita bersama-sama sigoro. Tapi kalau kita sendiri sogiro itu. Nah, lebih lanjut lagi kalau mau ya, kalau mau misalnya kalau sogiro itu saya, nih saya ya. Tapi kalau Ibu Sri kan muslimah ya. Kalau Bu Sri ya muslimah jadi sogiro. Sogiro. Kalau muslim sogiro. Gitu, seperti muslim dan muslimah. Baik, itu dia doa versi pribadinya. Mohon Bu Min berkenan lagi, kalau tadi ini kan ada hanya perubahan dari Robbana dengan Robbi ya, dari na menjadi ya. Coba kalau sekarang doa sendiri, apa jadi maknanya? Firli, ya Tuhanku, Ya. ampunilah,
dosaku, dosaku dan ya Tuhanku, ampunilah aku ampunilah dosa yang aku miliki, dan untuk kedua orang waliday dan untuk dosa kedua orang tuaku. Dan kedua orang tuaku yang telah mendidikku waktu masih kecil. Iya, baik ya. Walaupun ada yang terlewat-lewat, tapi itu sebuah capaian yang bagus untuk Bu Min. Baik, Ibu-ibu, ada lagi yang lain yang mau mencoba untuk memaknai doa yang untuk sendiri tersebut? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke berikutnya. Kata kita berikutnya adalah dari ungkapan min ilmin la yanfa. Ungkapannya apa? Min ilmin la yanfa'u. Ya, ya baik ya. Nanti ini di pelajaran 29 kita akan ketemu lagi nih kata ini. Min ilmin la yanfa'u. Apa maknanya? Bermanfaat. Ilmu pengetahuan Yang tidak bermanfaat. Sekali lagi, min ilmin la yanfa'u. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Iya, Tidak baik. Jadi nanti ibu-ibu ini disampaikan ini bahwa ini ke Bu Firianti kemarin juga sudah dan kawan-kawan di BAKI 1 kita sampaikan bahwa sebagai usaha kita untuk quality control dan quality assurance, menjaga, mengukur, dan menilai kualitas pemahaman kita, usahakan ibu-ibu bisa memahami makna itu sampai pada tataran paling enggak per potong. Ya, targetnya adalah sampai per potong. Ya, misalnya di kata min ilmin la yanfa'u itu terlihat 4 potong. Ya, usahakan pada minnya maknanya apa, ilmin maknanya apa, la bermakna apa, yanfa'u bermakna apa. Syukur-syukur kalau kemudian targetnya sudah sampai pada pemahaman jumlah kata. Kalau ada, kita temukan satu potongan itu terdiri lebih dari 1 kata. Baik, gitu ya, untuk supaya kita punya kerangka, supaya kita punya bingkai, supaya kita punya guide, supaya kita punya panduan untuk melihat pencapaian pembelajaran kita. Baik. Kata yang akan kita bahas di sini, kalau min sudah kita pelajari sebelumnya, ilmin juga sudah pernah kita pelajari, ada alima, ada allama, dan sebagainya. Pada pelajaran sebelumnya sudah pernah kita kaji. La juga sudah pernah kita kaji. Mungkin ada yang masih ingat. La itu sinonimnya apa? Lam tidak. Yang lain bagaimana? Ada yang teringat? La itu sinonimnya apa? Lam. Tidak. Lam mim. Sudah, itu saja yang teringat? Lam alif. Ya, baik. Ada lagi yang teringat? Ma ya Pak ya? Iya, bagus. Ma yang seperti apa? Alif itu ya Pak? Ya, yang lain ma seperti apa? Yang sinonim dengan la? Man. Saya ulangi lagi.
Ma seperti apa yang bersinonim dengan la? Mindu. Oke, baik. Kita ingatkan kembali. Ma yang bersinonim dengan la adalah ma yang diikuti min dengan ma yang diikuti Lima. illa. Min ilah. Ma yang diikuti min dan ma yang diikuti illa. Itu dia, sudah pernah kita kaji sebelumnya. Kita juga pernah mengkaji bahwa la itu ya, bahwa la itu ya, ada la itu ada dua maknanya. Ada yang ingat? Ya udah tahu di depan di teras kamar 2. Di La. kamar yang soalnya barusan aku Tidak udah la bagi. Ada yang ingat? Baik, nanti kita ulangi lagi bahwa ada la yang bermakna tidak, ada la yang bermakna jangan, gitu ya. Nanti kita kaji lagi. Baik, jadi dari ungkapan min ilmin la yanfa'u ini, kata yang akan kita dalami sekarang adalah kata yanfa'u. Bentuk berapa dia? Bentuk 2. Ya, yang yanfa'u bentuk 2. Bentuk 2 ya. Mudori. Bentuk satunya apa? Bentuk satunya nafa'ah. Ya, bentuk tiganya apa? Nafa. Ya. Kemudian bentuk empatnya apa? Nafi. Ya, bentuk empatnya nafi. Nah, sehingga ini kalau dilihat ya, itu dari 4 bentuk ya, dari 4 bentuk yang muncul. Ya, dari 4 bentuk yang muncul, ini mohon maaf kalau yang ada burung di rumahnya, kalau tidak sedang bersuara, coba di mute dulu. Ya, ada burung di rumahnya, kalau tidak sedang bersuara di mute dulu. Lagi rame ini. Baik, gitu ya. Nah, dari 4 bentuk ini, 4 bentuk yang muncul ini, bentuk berapa yang menunjukkan perbuatan? Yanfa'u. Bentuk berapa yang menunjukkan Bentuk perbuatan? Bentuk 2. Bentuk 2, baik. Jadi hanya satu bentuk yang menunjukkan perbuatan? Nafa'ah bentuk 1 dan 2. 1 dan 2. 1, 2. Jadi hanya 1 dan 2 yang menunjukkan perbuatan? 4 juga. 4 itu bentuk apa? Sifat. Apakah sifat itu bermakna Bukan. perbuatan? Bukan. Salah. Tidak 1, 2. Jadi dengan demikian ini memang dirasa perlu ya, dirasa perlu lagi untuk mengingat-ingat bentuk 1 maknanya apa, 2 maknanya apa, 3 maknanya apa, 4 maknanya apa, 5 maknanya apa. Ya. Dari 5 bentuk tersebut yang menunjukkan perbuatan itu ada 1, 2, 3 dan 5. Ya. 1, 2, 3 dan 5. Ya, 1, 2, 3 dan 5. Yang tidak menunjukkan perbuatan itu yang 4. Ya, bentuk 4. Karena itu untuk 1, 2 dan 3 kalau kita kaitkan dengan bahasa Indonesia, ya, kaitkan dalam bahasa Indonesia itu ibu-ibu ada yang ingat kalau kata yang menunjukkan perbuatan dalam bahasa Indonesia biasanya berawal dengan kata apa? Maaf, dengan awalan apa? Me. Selain itu apa? Melakukan. Selain berawalan dengan apa lagi? Pan. Berawalan dengan apa lagi kalau kata yang menunjukkan perbuatan dalam bahasa Indonesia? Ber. Di, selain me dan di apalagi? Ber. Ber gitu ya. Jadi gitu dengan demikian maka
nafa'a yanfa'u naf' ini bisa muncullah kata-kata itu. Ya, muncullah kata-kata maaf bukan muncul kata-kata itu, muncullah awalan-awalan itu. Ya, maka gitu ya. Kata nafa'a bisa bermakna bermanfaat, kata yanfa'u bisa bermakna bermanfaat, kata naf' juga bisa bermakna bermanfaat. Kata nafi pakai yang kalau dia karena sifat yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Ya, yang bermanfaat. Bisa muncul berber itu ya. Ya, atau gitu ya. Bisa juga kalau gitu ya. Bisa juga tapi nggak cocok kalau memanfaatkan. Ya, nggak cocok kalau itu memanfaat ya. Maka bisa jadi apa makna yang semacam dengan bermanfaat kalau pakai itu maknanya memberi manfaat gitu ya. Bisa bermakna memberi manfaat. Hanya saja kalau bentuk 3 ini karena itu masdar itu bisa bermakna kata kerja, bermanfaat, bisa juga bermakna yang dibendakan, jadi manfaat saja. Gitu ya. Manfaat saja. Silakan dibaca ulang tasrifnya. Nafa'a yanfa'u nafi'. Iya, baik. Dari 3 huruf dasar yang membentuk keempat kata tersebut, dalam bahasa Indonesia sudah ada kata manfaat. Manfaat. Kata manfaat sendiri berasal dari bahasa Arab manfa'ah. Ya. Bahasa Arabnya manfa'ah, masuk bahasa Indonesia jadi manfaat. Ya, manfaat. Manfaat itu tunggal. Jamaknya manafi'. Apa jamaknya? Manafi'. Ya, jamaknya manafi'. Ya, itu bisa misalnya makna tersebut bisa kita lihat pada contoh berikutnya. Apa contohnya? Arabiyah Manafi'. Iya, lil lughatil arabiyyah. Nah, kalau gini cocok itu. Biyah. Lil lughatil arabiyyah. Tapi kalau tadi bukan tarbiyah, bukan. Itu tarbiyah. Arabiyah. Tarbiyah. Ya, kalau ini arabiyyah. Iya. Lil lughatil arabiyyah manafi'u katsirah. Iya, apa maknanya kira-kira? Lil lughatil bahasa lugatil bahasa Arab memberi manfaat memberi manfaat banyak Ya, bermanfaat. Ya, Bu Firyanti sudah punya dugaan. Yang lain? manfaat bagi bahasa. Yang lain silakan, ada punya ide yang lain? Baik, kalau yang lain tidak ada, kita dalami ide dari Bu Firyanti. Apa tadi Bu Firyanti?
Apa Bu Firyanti keluar atau bagaimana? Baik, kalau tidak ada, nanti kalau ada kita bahas. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ya, contoh sekarang, contoh penggunaan di dalam kalimat untuk bentuk kedua. Apa contohnya? Bisa kita baca. Hadzal amalu yanfa'una. Coba dibaca. Yanfa'una. Iya, baik. Apa makna yang bisa dipahami dari kalimat tersebut? Ini amal bermanfaat. Ini amal kami bermanfaat. Iya, bagus. Yang lain, bagaimana yang lain? Bukan Pak Guru, amal ini bermanfaat bagi kami, enggak ada bagi. Bagus. Yang lain, bagaimana yang lain? Amal kami ini bermanfaat. Amal kami ini bermanfaat. Iya, bagus. Yang lain, bagaimana yang lain? Apa ada yang lain? Baik. Kalau tidak ada yang lain, kita akan dalami ide dari Bu Ito. Ya, kita akan dalami ide dari Bu Ito. Coba Bu Ito diaktifkan mikrofonnya, Bu Ito. Ya. Ya, silakan. Amal kami ini bermanfaat. Ya, bagus. Coba perpotong. Hada ini amal Iya. yang fauna Ya, bermanfaat. bagus. Coba. Potongan ketiga coba. Apa maknanya potongan ketiga? Yang fa'u sama na. Iya, Ada apa maknanya? bermanfaat. Kalau naknya kami. Kalau digabung jadinya bagaimana? Kami bermanfaat. Apakah bermanfaat? Kami bermanfaat. Apa? Coba dilihat ya. Dari ungkapan yanfa'una ada berapa kata? Ada dua Pak Guru. Kata pertama? Yang fa'u sama na. Ya. Kata pertama kira-kira bentuk berapa? Bentuk dua. Iya. Domirnya apa? Nahnu. Coba ulang lagi. Sebentar. Yanfa'u bentuk berapa? Yang fa'u bentuk dua. Bentuk dua karena ada ya di depan. Bagus ya. Yanfa'u itu bentuk dua. Bagus. Domirnya apa? Huwa. Jadi apa makna yanfa'u? Nah, itu Akan bermanfaat. Apa? Dari ini saja dulu. Soal waktunya, untuk waktu tidak usah dimunculkan dulu. Jadi apa makna yanfa'u? Dia bermanfaat. Ya, kalau digabungkan dengan na, jadinya apa? Dia bermanfaat. Kamu. Kamu. Ada na. Kamunya dari mana kamunya? Jadi nahnu. Dari nahmu. Nahnu apa artinya? Kamu. Yakin kamu artinya nahnu. Kamu. Sebentar Pak Guru. Nahnu. Kita atau kami. Iya, baik. Jadi apa makna yanfa'una? Dia bermanfaat
bagi kami. Iya, bagus ya. Dia bermanfaat bagi kami. Coba kalau dari awal bagaimana jadinya? Amal ini dia bermanfaat bagi kami. Dia maksudnya apa? Amal, Apa ada amal di situ? amalu, Ada? ada amalu. Berarti tidak usah dipakai dianya. Bagaimana Oh. jadinya? Jadinya amal ini bermanfaat bagi kami. Iya, bagus. Ada pertanyaan di situ? Udah Iya, jelas. iya, baik. Itu dia makna dari ungkapan hadzal amal yanfa'una. Ya, kita lanjutkan ke berikutnya. Ungkapan hadzal amalu yanfa'una artinya sama dengan hadzal amalu nafi'ul lana. Hadzal amalu nafi'ul lana. Pilih siapa, Bu Itoh, untuk memaknai ungkapan yang kedua ini? Pilih Bu siapa sebentar Pak Guru. Iya. Bu Mimi. Silakan Bu Mimi, mikrofonnya diaktifkan dulu, Bu. Hazal amal nafi'un lana. Ini amalan ini Bu Mimi, ya ingat apa tadi arahan saya? Lupa ya? Lana, yang tentang Lana. Lupa ya? untuk kami gitu Pak. Arahan saya tadi apa tadi? Mana tadi jalan? Lupa ya? Lupa Pak. Bagi Ya, kami. saya ulangi ya. Jadi hadzal amalu yanfa'una maknanya sama, artinya ya, artinya sama dengan hadzal amalu nafi'ul lana. Silakan. Apa jadi maknanya? Hadzal amalu nafi'ul lana. Jadi artinya apa? Amal ini bermanfaat bagi kami. Saya gitu. Sama Amalan ini bermanfaat. Bu Mimi tadi dengar suara Bu Itoh tidak? dengar. Ya, Ya, jadi Ibu tinggal mengulangi apa yang tadi Ibu Itoh sudah katakan. Karena artinya sama. amalan ini bermanfaat bagi kami. Yang Bu Itoh ya. Ya. Coba kita dengarkan ya. Kita dengarkan Bu Itoh ya. Mungkin tadi terlewatkan karena terbawa oleh angin kencang apa hujan deras. Bu Itoh, silakan. Hadzal amalu yanfa'una. Amal ini bermanfaat bagi kami. Iya, coba. Bu Mimi. Amal ini bermanfaat bagi kami. Iya, jadi nggak pakai an Bu Itohnya. Oh, tadi oke. Oh, amalan tadi salah. Bukan Kalau salah, Ibu. Bukan salah ya, Bu. Bukan. Bukan salah. Nggak apa-apa pakai an. Iya, ya. Itu amal itu kalau bahasa Indonesianya apa, Bu Mimi? Perbuatan. Ah? Perbuatan. Iya, baik. Jadi apa maknanya kalau begitu? Perbuatan ini bermanfaat untuk kami. Iya, bagus ya. Ibu-ibu, jadi dari segi arti ya, dari segi arti dua kalimat tersebut artinya sama. Nah, ini supaya kita
lihat ya, supaya kita bisa lihat bagaimana posisinya ketika kita mengatakan arti dan apa maknanya, maksudnya ya. Kalau dari segi arti, hadzal amalu yanfa'una, hadzal amalu nafi'ul lana, itu artinya sama. Perbuatan ini bermanfaat untuk kami, bermanfaat bagi kami. Nah, tapi dari segi pemahaman yang lebih lanjut, itu bisa kita lihat pada kalimat pertama, yanfa'u itu bentuk dua. Bentuk dua itu ada kaitannya dengan waktu. Ya, dalam arti apa? Ini kita berarti berbicara tentang masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, jadi kita bicara tentang manfaat dari sebuah perbuatan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Tetapi di kalimat yang kedua, kita juga bicara tentang manfaat, tapi tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi bermanfaatnya itu tidak dikaitkan dengan apakah bermanfaatnya di masa lalu, bermanfaatnya di masa sekarang, bermanfaatnya di masa yang akan datang. Tidak ada kaitannya dengan kapan dia bermanfaat. Kalau di kalimat yang kedua. Sedangkan di kalimat yang pertama itu dia berbicara tentang perbuatan yang bermanfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang. Apa ada begitu Pak Guru? Perbuatan yang bermanfaatnya sekarang dan masa yang akan datang ada gitu ya. Ada gitu. Misalkan kalau minum obat anti kolesterol itu dulu waktu kita masih kecil itu enggak bermanfaat dulu waktu masih kecil karena kan rata-rata sehat walafiat itu. Begitu lahir sudah diberikan dengan kadar ya secara umum nih ya, kadar asam urat, kadar kolesterol, kadar gula, kadar apalagi yang lain-lain itu mah normal begitu. Sehingga pada saat itu kalau minum obat penurun kolesterol enggak bermanfaat itu. Tapi ketika pola makan sudah tidak bagus, stamina tubuh berkurang, pola hidup tidak sebagus dulu lagi, minum obat penurun kolesterol itu bermanfaat. Kapan? Sekarang dan akan datang. Gitu. Tapi kalau kita misalnya ibadah, ya ibadah itu nafi'un lana, misalkan begitu. Perbuatan ibadah itu nafi'un lana. Itu belajar bahasa Arab itu nafi'ul lana. Gitu. Tapi kalau kita bicara tentang realita kehidupan kita yang belajar bahasa Arab di masa sekarang, di zaman dahulu karena nggak sempat, karena sibuk dan sebagainya, itu yang cocok untuk menggambarkan peristiwa tersebut adalah hadzal amalu yanfa'una. Hadzal amalu yanfa'una. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa ini sekali lagi dua ungkapan tersebut artinya sama dalam bahasa Indonesia, tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi dengan mempertimbangkan bentuk kata, maka kita punya pemahaman. Ini ada aspek yang berbeda. Aspek berbeda dari mana? Dari aspek waktunya. Karena yang satu menggunakan bentuk dua, ya, yang satu lagi menggunakan bentuk yang keempat. Ada pertanyaan Ibu-ibu sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya? Kalau ada yang mau bertanya, mikrofonnya bisa diaktifkan. Ya, kalau ada yang mau bertanya, mikrofonnya bisa diaktifkan. Kalau mikrofon tidak diaktifkan itu untuk diri sendiri kedengarannya. Pak, silakan. tadi saya tanya, saya menyebut amalan tadi berarti. Gimana? Amalan itu. Apa pertanyaannya, Bu? Amalan itu. Amalan itu dengan amal itu beda ya?
Ya, dari segi perbedaan dan persamaan itu sama sebenarnya. Tapi kalau mengatakan amal, amal itu pakai serapan. Tapi kalau mengatakan amalan, amalan itu sudah bercampur antara pemahaman bahasa Indonesia serapan dengan pemahaman bahwa itu bentuk ketiga gitu. Sehingga bisa jadi nanti ya, bisa jadi di dalam prakteknya itu ada perbedaan. Gitu. Ibu tahu makna tahlil? Ini suara burung ada dari rumah Bu Mimi. Bu Mimi, Ya. Ibu paham makna tahlil? Paham insya Allah. Apa itu maksudnya tahlil? Baca la ilaha illallah gitu ya. Iya, bagus. Tapi nanti kalau Ibu mengatakan tahlilan, Baca beda gitu. Kalau kita mengatakan tahlilan nanti itu konotasinya sebuah kegiatan. acara. Dan sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama itu kalau mengatakan tahlilan. Ya, tapi kalau mengatakan tahlil saja itu bisa sendiri gitu dan itu tidak berkaitan dengan acara khusus. Nah, makanya kalau ngundang orang kita bilang, Bu nanti datang ke rumah ya setelah selesai corona, ada apa Bu? Saya mau mengadakan tahlilan gitu. Bukan mengatakan saya mau mengadakan tahlil gitu. Bisa dipahami penjelasan itu? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ustadz. Pak Ustadz, saya tanya Pak Ustadz. Pak Guru. Pak Guru, Mas. Bu Haida mah. Pak Guru. Pak Guru. Gimana? Saya belum paham penggunaan yanfa'una dan nafi'at. Tolong jelasin lagi Pak Guru. Ya. Ibu bisa bedakan ini bentuknya enggak? Bentuknya saya tahu ini bentuk Ya, kedua, yang iya. pertama, yang kedua bentuk keempat. Iya, bagus. Di bentuk kedua ada kaitannya dengan waktu tidak? Ada. Iya. Waktunya waktu Hmm, sekarang atau akan datang. iya, bagus. Kalau bentuk 4 ada kaitannya, ikatannya terikat dengan waktu tidak? Tidak. Ya, jadi di situ bedanya. Ya, kalau yanfa'u itu bermanfaatnya terikat dengan waktu. Jadi tidak sembarang waktu bermanfaatnya. Oh gitu. Sedangkan kalau nafi dia tidak terikat waktu, gitu ya. Tidak terikat waktu. Tidak terikat dengan masa lampau, tidak terikat dengan masa sekarang, tidak terikat dengan masa yang akan datang. Gitu. Jadi kalau kita sebut dengan itu, berarti manfaatnya bahwa ya itu tetap gitu. Manfaatnya tetap. Tuh, manfaatnya Setiap tetap. saat. Nah, tetapnya kalau yanfa'u kira-kira itu ada masa kadaluarsanya gitu. Oh gitu. Kira-kira begitu ya. Walaupun karena yanfa'u ini bentuk dua ya, itu artinya ada masa berlakunya. Misalnya kita ya voucher ya, ada voucher belanja gitu. Voucher belanja kalau Ibu bawa ini voucher ini dari tanggal 20 sampai 25 Desember, Ibu akan dapat potongan harga 500 juta gitu. Kalau sekarang kita bawa voucher itu ke Alfamart gitu, akan dapat potongan harga tidak? Dapat. Tidak, karena kan belum tanggal 20 Desember. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Oh ya. Bisa diikuti penjelasannya? Afwan. Oke. Yang lain ada lagi? Baik, kalau tidak,
Nanti ini berkaitan dengan hal ini, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak lagi nih, kebiasaan. Ibu-ibu, nanti kita ini akan menjadi sesuatu yang akan membantu kita memahami di dalam Al-Quran. Ini kira-kira apa maknanya? Kenapa kalau bicara tentang ini, pakainya ini, gitu, pakai bentuk ini. Tapi kalau pakai ini, tentang ini kok bentuknya bukan pakai begitu. Gitu. Ada yang ingat tentang ini tidak? Tentang ayat yang berkaitan dengan wali. Ala inna aulia Allah. Ada yang ingat? Ya. Oh, enggak ingat ya. Nanti kapan-kapan ya kalau kita ketemu. Gambarannya begini. Ibu-ibu nanti bisa akan mudah untuk memahami ketika sampai pada penjelasan tersebut mengapa itu ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau dikata khaufun la khaufun gitu. Khauf pakai masdar dia. Tapi begitu mengatakan walahum yahzanun ya, walahum yahzanun, untuk kesedihan dia pakai bentuk dua gitu. Dia pakai bentuk dua gitu. Sedih ya, tidak sedih. Nah, ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu ini bisa ya, bisa melihat ya betapa detailnya Al-Qur'an di dalam menggunakan sebuah bentuk dalam kata. Contohnya seperti tadi. Ya, pengalaman pribadi akan cocok menjadi pembuktian kalau ada yang punya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi apa? Pengalaman pribadi takut dan sedih. Pengalaman takut dan sedih. Itu. Kalau yahzanun itu ya, sedih. Sedih dengan ini khaufun. Khaufun itu tidak pakai bentuk dua, kalau untuk sedih dia pakai bentuk dua. Itu bisa jadi padahal dia bicara tentang objek yang sama, hanya berbeda dengan dari bentuk karena berbeda tentang bagaimana perasaan. Satu bicara tentang perasaan takut itu dengan satu berbicara tentang perasaan sedih. Nanti akan ke sana. Salah satu manfaatnya ketika kita tidak hanya melihat arti, tetapi juga mempertimbangkan bentuk kata. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang akan menjadi kajian kita berikutnya adalah dari ungkapan wa min da'watin la yustajabulaha. Sekali lagi, yang akan menjadi kajian kita berikutnya adalah dari ungkapan wa min da'watin la yustajabulaha. Ini ada potongan pertama wa min. Nah, usahakan ibu-ibu memahami apa makna masing-masing. Kemudian ada da'watin, ya, diusahakan juga untuk memahami maknanya. Ada la, potongan yang ketiga, ada yustajabu, itu yang keempat, kemudian ada laha, itu yang kelima. Itu. Apa makna ungkapan ini? Diaktifkan mikrofonnya bagi yang mau berbagi. Wa dan min dari da'wati berdoa, la tidak, istajabu tidak mengabulkan bagi dia, bagi haknya nggak tahu betul lah, ya. Bagi haknya. Ya, baik ya. Jadi nih kita ingatkan kembali bahwa ha, apa huruf pertamanya? Ha. Iya, itu sama dengan hu. Oh, sama dengan hu. Sama ya. Ha, hu, huwa,
hiya itu sama. Semua kata-kata tersebut memiliki huruf pokok H. Sekali lagi, huwa, hiya, ha, hu, hi, ha itu juga sama. Itu kan beda bunyi aja. Yang penting hurufnya. Hu, ha, hi itu sama. Itu ya. Dari segi arti kita bisa dengan mudah karena ada kesamaan dari huruf maka kita duga maknanya sama. Walaupun nanti dari segi arti sama, walaupun nanti dari segi penggunaan beda. Dari penggunaan berbeda itu seperti huwa dengan hiya itu sama-sama berarti dia. Bedanya huwa untuk mudzakkar, hiya untuk muannats. Begitu juga antara hu dengan ha. Hu untuk mudzakkar, ha untuk muannats. Nah, oke gitu. Lalu antara hu dengan hi juga artinya sama. Bedanya adalah kalau hi itu sebelumnya bunyinya kasroh seperti robbihi, sedangkan kalau hu itu sebelumnya bukan kasroh. Contohnya robbuhu atau robbahu. Gitu ya. Jadi robbuhu, robbahu, robbihi. Kenapa nggak sama semua? Karena repot. Kalau robbuhu enak, robbuhu enak, robbahu enak. Kalau robbihu akan berat itu, robbihu. Kalau gehu orang Sunda bisa tuh. Kalau orang bahasa apa? Bihu berat itu bagi lidah orang Arab. Sama kayak lidah orang Sunda dikasih sambal balado itu berat bagi lidah Sunda, tapi bagi lidah dari Padang, itu mah justru tidak berasa nyambel kalau tidak balado. Ya, soal kebiasaan lidah. Ya, yang akan kita bahas dari sini. Oke, satu lagi tadi yang lupa. Yustajabu, ingat ini bentuk berapa? Bentuk 2. Bentuk 2. Awalnya berbunyi apa? Ya. Berbunyi apa? Bukan hurufnya apa? Berbunyi apa? Berbunyi yu. Bukan. Bukan ya bunyinya apa, bukan. Tapi huruf pertama bunyinya apa? Bukan huruf pertama berbunyi apa. Atau begini dah, ya ini. Huruf pertama barisnya apa? Domah. Ya, domah itu bunyinya apa? Nah gitu. Jadi muter-muter dulu. Kan tadi saya udah bilang yu. Yu itu kalau iya, Bu. Oh, Bunyinya. Iya kalau domah bunyinya yu. Iya kalau fathah bunyinya iya. Iya kalau kasroh bunyinya yi. Gitu. Yang disebut bunyi itu u, a, i-nya. A, I, U. Sama dengan kalau dalam bahasa Indonesia, u, a, i itu huruf vokalnya. Ya, Pak Guru. Gitu ya. Misalnya kalau ada nanya ini Budi, coba bunyi vokalnya apa? Budi, bunyi vokalnya apa? UI. Iya. Budi. Konsonannya apa? Konsonannya. Konsonannya apa? UI. Konsonannya BD. Oh, konsonannya beda. Iya, konsonannya BD. Kalau konsonan B digabung dengan vokal U jadinya apa? Bu. Nah, gitu jadinya. A, I, U, E. Belajar lagi baca. Cuman saya singkat dengan mengatakan huruf pertama bunyinya apa gitu. Bunyinya U. Tuh. Beda dengan ini, mungkin ibu-ibu menyamakan aja ya, mungkin ya. Beda maksudnya kalau pertanyaannya. Huruf pertama berbunyi apa? Gitu. Sama nggak menurut ibu-ibu? Arah pertanyaan itu.
Pertanyaan pertama, huruf pertama bunyinya apa? Huruf pertama berbunyi apa? Pertama bunyinya U. Sama nggak itu? Sama nggak itu? Kalau menurut ibu-ibu? Pertama bunyinya U. Berbunyi U. Yang pertama bunyinya U. Yang huruf pertama bunyinya U. Oke, kita lanjutkan ya. Yang tadi yang terlewat dari pemahaman Bu Itoh dan siapa saja yang tadi berbagi pemahaman. Kata yustajabu, bunyi pertamanya U. Sebelum terakhir ada bunyi apa? Ada U. Ya, A. Sebelum terakhir ada bunyi apa? A. Iya. Sebelum terakhir ada bunyi A. Sebelum bunyi ya. Bunyi terakhirnya adalah U. Sebelum terakhir ada bunyi A. Terlupa bahwa kalau ada bentuk dua, ya bunyi awalnya U, bunyi sebelum akhirnya A, indikasi bahwa kata tersebut memiliki makna I. Maknanya pasif. Makna pasif. ya, baik ya, bermakna pasif. Jadi tadi dikabulkan gitu ya. Dikabulkan. Itu maknanya. Ya. Kata yang akan kita bahas dari ungkapan ini adalah kata dakwah. Kata dakwah. Ya. Kata dakwah di situ huruf terakhirnya apa? Kata dakwah huruf terakhirnya apa? Ya. Indikasi kemungkinannya itu bentuk berapa? 3. Kalau ada tak marbutoh di akhir kata, indikasi kemungkinan besar kata itu adalah bentuk 3. bentuk 3. Ya, jadi kata dakwah adalah bentuk 3 karena ada sukun ya di tengah-tengahnya. Dakwah, dakwah itu 3 huruf dakwah, sedangkan tak ini penanda tadi taknya kalau ditutup ya, taknya kalau kita tutup coba kita tutup akan membantu kita untuk Oke, itu ya. Itu adalah bentuk 3 yang menguatkan kita untuk menduga lebih lanjut itu merupakan bentuk 3 adalah pakai ilmu lama yaitu ada sukun di tengah-tengah. Ada sukun di tengah-tengah. Sukunnya mana? Itu di ainnya. Nah, kata dakwah itu merupakan bentuk 3 ya, dibantu tadi dengan kemampuan kita untuk memprediksi sama dengan kata doa. Doa sama dengan kata doa. Masuk dalam bahasa Indonesia, ini susah ngucapinnya untuk lidah kita yang nggak biasa. Lahirlah kata doa. Ya. Doa. Apa yang berubah di situ? Bunyi U jadi O. Apa yang lahir di situ juga? A ain panjang jadi A biasa.
Jadinya doa. Ya, doa. Bentuk satunya ada kata da'a. Ada kata apa di bentuk satunya? Ah, Da'a. Kemudian bentuk duanya atau mudhari'nya Yad'u. yad'u. Itu tadi. Kemudian bentuk tiganya Doa. atau Wah. dakwah. Jadi maknanya sama ya, dakwah. Walaupun konotasinya kalau misalnya dakwah itu dalam konteks rame. Dalam artinya mengajak ya, mengajak menyeru banyak orang. Ya, mengajak atau menyeru banyak orang. Sedangkan doa dalam arti seperti yang dalam bahasa Indonesia yaitu doa yang kita panjatkan. Bentuk empatnya apa? Da'in. Ya. Bentuk empatnya da'in. Atau kalau ada alif lam di awalnya menjadi ad-da'i. Ini seperti madin menjadi al-madi. Oke, seperti apa tadi? Menjadi al-madi. Iya. Kalau da'in sama dengan madin berarti ya. Coba lihat bentuk satunya. Kalau da'in sama dengan madin berarti kalau bentuk satunya da'a sama dengan al-madi. Bukan. Yang bentuk satunya. Kalau da'in sama dengan madin, ad-da'i sama dengan al-madi, berarti da'a sama dengan ada. Oke, baik, dilewatkan. Kalau itu nanti di kapan-kapan dicoba lagi, itu sekedar memainkan nalar saja gitu ya. Bentuk limanya apa? Ud'u. Ya, da'a, yad'u, doa, da'in, ud'u. Doa sama dengan dakwah, da'in sama dengan ad-da'i. Nah, mari coba kita perhatikan contoh penggunaan dalam kalimat. Coba dibaca contoh yang pertama. Da'a Rasulun nasa ilal Islam. Iya, baik. Apa kira-kira makna yang cocok untuk kata da'a di dalam kalimat tersebut? Mengajak. Berarti makna lengkapnya bagaimana? Rasul mengajak Manusia ke masuk Islam. Ke Islam. Iya, coba diulangi. Rasul mengajak manusia ke Islam. Udah enak begitu? Enggak, ke agama Islam kali ya, tapi nggak ada agama. Oke, nggak usah dipakai agama, coba diperenak tanpa nambah agama. Rasul mengajak manusia masuk ke dalam Islam. Nggak usah tambahkan masuk, nggak usah ditambahkan masuk. Yang ada aja yang dimodifikasi dikit. Rasul mengajak manusia untuk nggak usah, yang ada aja yang dimodifikasi, nggak usah diubah, dimodifikasi. Ke dalam Islam. Ke dalam Islam, bukan. Baik, coba bandingkan dengan ide saya berikut ini. Rasul mengajak manusia kepada Islam. Oh iya, jadi kepada ya ilahnya. Itu yang saya sebut modifikasi aja, tidak usah diubah sehingga menjadi masuk. Kalau mau ditambah juga boleh, tapi kita paham bahwa itu untuk menjaga soal enak dan tidak enaknya. Ya, Pak Guru. Kalau untuk berserah diri bisa. Coba bagaimana jadinya? Rasul mengajak manusia untuk berserah diri. Iya, bagus. Itu artinya tidak harus masuk Islam kan, Bu? Ya kalau Rasul berserah diri itu maksudnya berarti tidak harus masuk Islam kan ya, Bu? Iya, iya. Dan itu banyak orang yang begitu.
Banyak orang yang begitu. Gitu. Saya walaupun bukan orang Islam, tapi saya sudah berserah kepada Tuhan. Gitu. Kita lihat contoh berikutnya. Tuh. Silakan dibaca. Qoma Rasul bid-da'watil Islamiyah. Iya, al-Islamiyah. Ya-nya ada tasdid. Ya, Islamiyah. Iya. Jadi kalau dia bertasdid itu miyah, beda dengan tarbiyah. Bukan tarbiyah. Ini bukan Islamiyah. Islamiyah itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya al-Islamiyah. Al-Islamiyah. Ya, karena dalam bahasa Indonesia nggak ada bunyi double ya dalam bahasa Indonesia. Apa ada contoh kata dalam bahasa Indonesia yang bunyi double? Biasanya ngikutin Arab. Ya itu bahasa Arab ya. Karena itu orang Kristen dengan orang Islam nama Tuhannya karena orang Kristen ya bukan pakai nama Arab, bedanya cuma di double dan tidak. Kalau kita namanya Allah, kalau orang Kristen Allah atau Allah gitu. Kalau itu kan kalau dia mereka Allah itu karena itu bahasa Indonesia emang nggak ada bunyi double gitu. Tuh. Kita juga nama nabi kita ikut bahasa Indonesia. Siapa nama nabinya? Muhammad. Muhammad. Tuh. Muhammad. Kalau bahasa Arabnya Muhammad. Muhammad. Itu karena perlu diperhatikan pada bagian itu karena karakter bahasa Arab dan bahasa Indonesia ada perbedaannya. Satu hal yang mau disampaikan berikutnya, masih ingat idiom? Idiom. Yang sudah kita pelajari apa? Ialah adalah. Bukan? Bukan itu yang dimaksud? Kalau ialah adalah itu muncul pada waktu itu kita berdiskusi tentang kata antara subjek dengan predikat. Lupa? Lupa? Lupa. Ya baik, kita ingatkan. Kita pernah belajar ada sholla yusolli bi, sholla yusolli fi, sholla yusolli ala. Ya, itu maknanya berbeda masing-masing tersebut. Nah, sekarang kita menemukan ada kata yang sejenis dengan itu. Yaitu koma. Masih ingat makna koma? Berdiri. Ya. Tetapi kalau ada koma diikuti dengan bi di dalam kalimat, itu maknanya menjadi melaksanakan. Melaksanakan. Ya, jadi kalau ada koma yang tadi maknanya berdiri, kemudian diikuti dengan bi, itu maknanya menjadi melaksanakan. Nanti kita kira-kira akan ada dua kata lain lagi yang bisa digolongkan dalam kategori yang sama, yaitu ada makna idiom. Ya, makna idiom yang mula-mula adalah sholla yusolli fi, kemudian sholla yusolli bi, kemudian sholla yusolli ala. Sekarang ini kita ketemu dengan koma bi. Itu. Silakan baca kalimat yang kedua. Bidakwatil Islamiyah. Islamiyah. Iya, apa maknanya? Rasul melaksanakan tadi dengan mengajak orang-orang Islam. Iya, kalau namanya idiom nggak usah dimunculkan lagi. Arti bi-nya. Oh gitu. Jadi sudah jadi satu paket tergabung jadinya. Jadi Rasul melaksanakan mengajak orang-orang Islam. Iya, itu pakai serapan ya, pakai serapan.
Udah jadi istilah dalam bahasa Indonesia. Rasul Rasul melaksanakan dakwah Islamiyah. Iya, begitu ya. Dalam bahasa Indonesia dakwah Islam aja cukup. Seperti rohis. Apa rohis? Rohis. Apa? Di SMA. Orang-orang yang Di SMA. anak muda. Bukan. Rohis itu rohani Islam. Rohani Islam. Nah, kenapa ada rohis? Karena tetangga itu kan ada acara siaran rohani. Rohani itu dulu rohani Kristen. Kemudian di SMA ada anak Islam juga, ya, jadinya rohani Islam. Rohis. Gitu. Jadi rohis Islam aja gitu, nggak pakai Islamiyah. Jadi ada dakwah al-Islamiyah masuk ke bahasa Indonesia jadi dakwah Islam. Kalimat yang terakhir silakan dibaca. Inna Rasul Islam. Iya, apa maknanya? Rasul sesungguhnya mengajak manusia kepada Islam. Iya. Tuh, ada penegasan di awal. Sesungguhnya Rasul mengajak manusia kepada Islam. Iya. Kalau penegasannya ditaruh di tengah, bagaimana kira-kira jadi penegasannya? Rasul sesungguhnya. Nggak enak bahasa Indonesia mah. Ganti, jangan pakai sesungguhnya kalau di tengah. Rasulullah. Pakailah ya. Apa enak? Nggak enak. Ya, coba cari. Ada ide? Rasul bahwasanya mengajak Rasul manusia. senantiasa. Bukan. Kalau senantiasa itu soal waktu. Ya. Baik, coba pertimbangkan ide saya. Rasul benar-benar. Ya. Rasul benar-benar. Rasul benar-benar mengajak manusia kepada Islam. Itu ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada sesi yang akan datang? Pak Guru, saya cuman masih berpikir apa makna yang tadi kayak ada mim di depan kayak barokah, mubarokah. Artinya kan memang maknanya mim di sama. Depan. Mim di depan. Iya. Mim. Maknanya sebagai apa? Fungsinya? Oh, mim ya. Yang Ya. nanti di pelajaran yang pernah kita bahas ya, mim itu bisa mengindikasikan tempat. Seperti masjid ya, itu tempat sujud. Kemudian mim itu bisa mengindikasikan orang, seperti mukmin, orang yang percaya. Ya, gitu. Ya. Mim juga bisa mengindikasikan objek atau yang dikenai suatu peristiwa. Seperti makbul, diterima ya dengan yang lain gitu. Itu ada beberapa makna nanti. Ada beberapa makna yang bisa dicirikan dengan keberadaan mim. Iya, saya masih berpikir terus soalnya masih belum dapat penjelasan. Ya, Ibu ketinggian mikirnya. Tapi soalnya kayak saya menghafal yang dari dari kamus itu kan barokah, mubarokah gitu kan. Ya, nanti akan ada ilmunya di buku kita yang berikutnya ya, di buku kita yang berikutnya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Itu di pelajaran 23 24. Kalau Bu Firyanti tertarik nanti bisa baca pelajaran 23, pelajaran 24. Baik. Ada lagi yang lain? Baik. Kalau tidak ada, maka itu adalah akhir dari kebersamaan kita pada pelajaran Bahasa Arab Qurani pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kehidupan dunia kita bisa tambah sehat walafiat karena kita silaturahim. Silaturahim menambah rizki, menambah usia, dan juga untuk akhirat kita ini membantu kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima Terima kasih kasih, Pak Ibu Guru. untuk Makasih kehadiran Pak pada Guru. ya Terima kasih, Pak sama-sama. Guru. Ya, Pagi. ya mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata, orang yang salah-salah kata. Terima kasih untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.